Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini yang akan mempresentasikan analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rawat inap Rumah Sakit Umum Abdul Manap, Kota Jambi. Dosen pengampu Pradita Eko Prasetyo Utama, SPD MCS. Lanjut, moderator. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya sendiri Yunaulan Sarimanik, yang kedua Dela Yunita Siti Mutmainah, yang ketiga Wendy Rizaldi, dan yang keempat Abdi Anugrah Rifandi. Adapun pembahasan, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua deskripsi penelitian, dan yang terakhir hasil penelitian dan pembahasan. Langsung saja bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Rumah sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis di mana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi dengan kualifikasi rumah sakit kelas C terletak di atas tanah seluas 5 hektar dengan bangunan yang didirikan dan digunakan untuk operasional pelayanan sampai saat ini. Gedung tunggal 3 lantai dan mempunyai 160 tempat tidur dengan tingkat hunian rata-rata 40,25 per tahun. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi, satu-satunya rumah sakit umum milik pemerintah Kota Jambi, memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Jambi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lanjut. Lanjut. Tugas subbagian dan seksi serta tanah kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap, Kota Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang perumah sakitan. Yang kedua, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perumah sakitan. Yang ketiga, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier. Kemudian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pengorganisasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rawat inap Rumah Sakit Umum Abdul Manap Jambi. Kemudian tujuan dan manfaat. Terbagi menjadi 2, yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan menambah pengalaman atau wawasan serta bahan dalam penelitian, khususnya mengenai pelayanan rawat inap terhadap kepuasan pasien Rumah Sakit Umum Abdul Manap Jambi, serta dapat dijadikan bahan perbandingan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, manfaat penelitian secara praktis yaitu untuk membantu memberikan informasi mengenai kebijakan pihak rumah sakit terhadap tingkat kepuasan dalam pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Abdul Manap Jambi. Kemudian hipotesis. Hipotesis yaitu suatu jawaban, dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun dalam jenis penelitian inferensial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang
menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, adanya pengaruh yang signifikan antara fasilitas rawat inap yang baik, namun banyak pasien yang tidak ingin dirawat inap di Rumah Sakit Abdul Manap Jambi. Dan yang kedua, tidak adanya pengaruh yang signifikan antara fasilitas rawat inap yang baik dengan keresahan yang terjadi dengan pasien sehingga tidak ingin dirawat inap di Rumah Sakit Abdul Manap Jambi. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 2 deskripsi objek penelitian. Deskripsi Rumah Sakit Abdul Manap. Rumah Sakit Abdul Manap daerah Haji Abdul Manap Kota Jambi sebagai sarana dan prasarana umum tidak lepas dari sudut pandang manajemen lalu lintas sebagai salah satu titik tarikan perjalanan, sehingga selain manfaat yang didapat dari kehadiran sebuah rumah sakit, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, namun bila dilihat dari sudut pandang manajemen, lalu lintas akan terdapat banyak sekali masalah lalu lintas di sekitar rumah sakit itu jika tidak direncanakan dengan matang. Masalah tersebut salah satunya adalah masalah perparkiran. Parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi jalan raya secara keseluruhan. Kebutuhan akan terpenuhinya kapasitas lahan parkir di Kota Jambi menjadi masalah pada beberapa rumah sakit. Salah satunya pada Rumah Sakit Abdul Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Penyediaan lahan parkir dan penataan lahan parkir yang sesuai untuk rumah sakit sangat penting karena akses pasien masuk menuju UGD rumah sakit seharusnya bebas hambatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang visi dan misi Rumah Sakit Abdul Manap. Yang pertama itu visi. Visinya itu terwujudnya rumah sakit sebagai pusat rujukan dan pusat pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Visi menyelenggarakan pelayanan kesehatan profesional dan bermutu untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dengan tetap menjalankan fungsi sosialnya. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi, menyelenggarakan pusat pendidikan dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan, mengembangkan sikap profesional dalam menyelenggarakan pelayanan yang bertumpu pada pemberdayaan seluruh potensi rumah sakit, menjadikan rumah sakit sebagai pusat promosi kesehatan. Misinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan profesional dan bermutu untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dengan tetap menjalankan fungsi sosialnya. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi, menyelenggarakan pusat berpendidikan dan penelitian dalam bidang kedokteran dan kesehatan, mengembangkan sikap profesional dalam menyelenggarakan pelayanan yang bermutu pada pemberdayaan seluruh potensi rumah sakit, menjadikan rumah sakit sebagai pusat promosi kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu tentang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Abdul Manap. Dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, maka dari itu Rumah Sakit Umum Abdul Manap Kota Jambi terus menata diri dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat Jambi dengan menyediakan 13 pelayanan yang disediakan, yaitu instansi rawat inap jalan, instansi gawat darurat, kamar operasi, radiologi, farmasi, fisiologi, fisioterapi, instansi gigi, USG, EKG, IPSRS, laundry, laboratorium. Selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban pasien. Untuk mengimplementasikan tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 yang menyebutkan 18 hak pasien dan keluarga, yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesional dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif, efisien, sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat, memilih dokter
dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, meminta konsultan tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik atau ISP, baik di dalam maupun di luar rumah sakit, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko, dan komplikasi. Baik, selanjutnya. Bab 3. Metodologi penelitian. Next. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot. Dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis pelayanan publik. Pada skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Definisi operasional variabel. Penelitian definisi operasional adalah petunjuk bagi peneliti agar dapat menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, menggunakan 9 indikator yang terdapat dalam keputusan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dan akan dijadikan instrumen pengukuran dari responden dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Variabel, indeks kepuasan masyarakat. Definisi variabel. Indeks kepuasan masyarakat atau pasien adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat atau pasien berdasarkan pelayanan yang diterima. Apabila pelayanan itu sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan harapannya, maka pasien akan merasakan perasaan senang yang menandakan bahwa pasien atau masyarakat telah merasakan kepuasan. Indikator. 1. Persyaratan administratif. 2. Sistem. Mekanisme dan prosedur. 3. Waktu pelayanan. 4. Biaya yang dikenakan dalam memperoleh pelayanan. 5. Pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan yang diterapkan. 6. Kemampuan staf yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 7. Sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 8. Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan. 9. Sarana, skala, interval. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Abdul Manap, Jalan SK RD Syahbudin, Mayang Mangurai, Alam Barajo. Kemudian populasi dan teknik penarikan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien atau masyarakat yang pernah atau sedang menerima pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Teknik penarikan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan ukuran jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai responden dapat ditentukan dengan menggunakan sampling insidental. Menurut Sugiono, sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kemudian next dengan rumus N sama dengan N1 tambah NE2. Penjelasannya N adalah jumlah sampel, N nilai populasi, E nilai error, DY dan DX. Next, sumber data. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti yang bersumber dari para responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari masyarakat. Data sekunder adalah data sekunder pada penelitian ini ialah studi literatur seperti buku, jurnal, dan artikel. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Next, kemudian teknik pengumpulan data. Observasi. Observasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung agar mendapatkan data yang lebih akurat seperti fasilitas kenyamanan dalam memberi atau penerima pelayanan. Angket. Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran daftar pertanyaan kepada responden, yaitu masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kerja kepada pasien atau masyarakat di Rumah Sakit Abdul Manap. Angket yang nantinya digunakan adalah angket jenis tertutup dengan bentuk pertanyaan positif atau favorable. Tiap butir pertanyaan sudah disiapkan alternatif jawaban dan responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. Kemudian komponen unsur yang ditanya. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Abdul Manap. Unsur yang ditanya, persyaratan, nomor butiran pertanyaan 1, jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaan favorable. Kemudian sistem mekanisme dan prosedur. Nomor butiran pertanyaannya 2, jumlah pertanyaannya 1, bentuk pertanyaan favorable. Waktu penyelesaian, nomor butiran pertanyaannya 3, jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaan favorable. Biaya atau tarif. Nomor butiran pertanyaan 4, jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaan favorable. Produk spesialis atau jenis pelayanan, nomor butiran pertanyaan kelima. Jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaan favorable. Kompetensi pelaksanaan. Nomor butiran pertanyaan ke-6. Jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaan favorable. Perilaku pelaksanaan, nomor butiran pertanyaan ke-7. Jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaan favorable. Kemudian unsur yang ditanya, penanganan, pengaduan, saran, dan masukan, nomor butiran pertanyaan ke-8. Jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaannya favorable. Kemudian unsur yang ditanya, sarana dan prasarana, nomor butiran pertanyaan ke-9. Jumlah pertanyaan 1, bentuk pertanyaan favorable. Kemudian next, tabel scoring, pilihan jawaban sangat tidak setuju atau disingkat STS, skor 1. Tidak setuju atau disingkat TS, skor 2. Kurang setuju atau disingkat KS, skor 3. Setuju, skornya 4. Sangat setuju, skornya 5. Informan masyarakat atau pasien Rumah Sakit Abdul Manap jumlahnya adalah 30. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu editing, kemudian coding, dan tabulasi data. Next, teknik analisis data. Dalam mengukur skor penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data, analisis indeks kepuasan masyarakat atau disingkat IKM sesuai dengan peraturan
Menpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, yaitu dengan skala Likert. Bobot nilai rata-rata tertimbang sama dengan jumlah bobot sama dengan 1 sama dengan 0,01, unsur bobot 9, keterangan banding X banding jumlah unsur yang disurvei N. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sampai di sinilah hasil presentasi dari kelompok 2. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.